Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kekeluargaan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Ishak dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 220550550013. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi hubungan antar kelompok dan status dan perbedaan sosiologi dan antropologi. Di sini saya akan memulai pada hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok memiliki konsep-konsep dasar. Ada beberapa poin. Yang pertama, Kinloch mendefinisikan kelompok mayoritas sebagai kelompok kekuasaan yang menganggap dirinya normal, sedangkan kelompok lain atau minoritas sebagai tidak normal dan lebih rendah atau tidak dikaitkan dengan jumlah. Poin kedua, mendefinisikan ras sebagai kelompok yang didefinisikan secara sosial berdasarkan kriteria fisik, sementara Banton mendefinisikan ras sebagai suatu tanda peranan berdasarkan perbedaan fisik. Poin ketiga, menurut Francis, kelompok etnik merupakan sejenis komunis yang menampilkan persamaan bahasa, adat kebiasaan, wilayah, sejarah, sikap, dan sistem politik. Poin keempat, Berge mendefinisikan rasisme sebagai kepercayaan bahwa ciri tertentu yang dibawa sejak lahir dikaitkan dengan ada tidaknya ciri dan kemampuan sosial tertentu sehingga diskriminasi dibenarkan di tingkat praksis disebut rasialisme. Konsep hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok adalah hubungan antar kelompok yang mempunyai ciri-ciri khusus. Dimensi hubungan antar kelompok. Kinloch memilah dimensi hubungan antar kelompok menjadi dimensi sejarah, dimensi sikap atau prasangka, dimensi institusi, dimensi gerakan sosial, dimensi perilaku kolektif. Dimensi sejarah 1. Dimensi sejarah diarahkan pada masalah tumbuh kembangnya hubungan antar kelompok atau kapan, bagaimana. Menurut Noel, stratifikasi etnik, juga ras, agama, kebangsaan hanya dapat terjadi jika ada etnosentrisme, persaingan dan perbedaan kekuasaan. Menurut Randall Collins, yang mengawali dan melandasi eksploitasi laki-laki atas perempuan adalah kekuatan fisik. Menurut Parsons, stratifikasi jenis kelamin berkembang seiring industrialisasi. Dimensi sejarah 2. Menurut Banton, kontak antar dua kelompok ras dapat mengambil pola akulturasi kebudayaan kedua kelompok ras berbaur dan terpadu. Dominasi. Suatu kelompok ras menguasai yang lain. Paternalisme. Dominasi kelompok ras pendatang atas pribumi di mana penduduk pribumi tetap di bawah penguasaan pribumi, tapi penguasaan pribumi tunduk terhadap penguasaan asing. Integrasi. Pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tapi tidak memberikan makna penting atasnya. Pluralisme seperti integrasi, tapi memberikan arti penting terhadap kemajemukan. Dimensi sikap 1. Prasangka. Sikap bermusuhan yang ditujukan kepada kelompok tertentu atas dasar dugaan bahwa kelompok tersebut punya ciri-ciri yang tidak menyenangkan. Prasangka bersifat tidak rasional dan berada di bawah sadar sehingga sukar diubah. Adapun contohnya, prasangka Jawa Sunda, Jogja Solo, pribumi Tionghoa, dan lain sebagainya. Dimensi sikap 2. Stereotip. Citra kaku tentang suatu kelompok ras atau budaya tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut, atau orang Batak kasar, orang Yahudi licik. Tip de Suprigo stereotip bahwa suatu kelompok memiliki karakter seperti ambisius, rajin,
gigih, cerdas, meski juga licik. Atau X, orang Yahudi di Amerika Serikat, orang Cina di Asia, orang India di Afrika. The stereotype bahwa suatu kelompok memiliki karakter malas, bodoh, tidak bertanggung jawab, dan lain-lainnya. Atau X, pandangan orang Malaysia terhadap orang Indonesia, kulit putih terhadap negara di Amerika Serikat, Tionghoa terhadap pribumi di Semarang. Dimensi perilaku, diskriminasi, perlakuan yang berbeda terhadap orang yang dikelompokkan, kategori khusus, jarak sosial atau kornblum. Contohnya, kasus Sari Club, Bali. Ransford memilah diskriminasi menjadi diskriminasi individual, diskriminasi institusi. Prasangka sering melahirkan diskriminasi, tapi tidak selalu demikian. Sebaliknya, ada katanya diskriminasi tidak selalu didahului prasangka. Menurut Banton, diskriminasi mewujudkan jarak sosial dengan menggunakan skala jarak sosial atau social distance scale. Ilmuwan sosial dapat mengukur jarak sosial antar kelompok atau Bogardus. Skala jarak sosial memuat sejumlah pertanyaan mengenai kesediaan seseorang untuk menikah, berteman, bekerja bersama di kantor, bertetangga, sekedar kenal, tidak tinggal sekawasan, dan tinggal senegara dengan orang lain. Dimensi institusi, white supremacist, ideologi rasisme yang menganggap kulit putih lebih unggul daripada kulit berwarna. Disfranchisement, kebijakan mencabut hak pilih warga kulit hitam. Apartheid, kebijakan segregasi spesial antar warga berdasar warna kulit. Reverse discrimination, kebijakan memberi kota tertentu bagi kelompok mayoritas di Amerika Serikat. Dimensi gerakan sosial, hubungan antar kelompok sering melibatkan gerakan sosial, baik yang pro perubahan maupun yang pro status quo. Contohnya, Black Panthers di Amerika Serikat dan ANC di Afrika Selatan. Gerakan Ku Klux Klan di Amerika Serikat bagian selatan. Dimensi perilaku kolektif, hubungan antar kelompok tidak jarang berwujud perilaku kolektif. Gerakan, protes, demonstrasi, huru-hara. Contohnya, kasus Sempit, Poso, Ambon, Tasikmalaya, peristiwa Mei 1997, dan lain-lain. Oke, baiklah kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu perbedaan sosiologi dan antropologi. Memahami sosiologi dan antropologi. Dan apa sih perbedaan antara sosiologi dan antropologi? Yang pertama, secara etimologi, kedua disiplin itu berbeda. Yang pertama, antropologi itu berasal dari anthropos yang artinya manusia, dan logos artinya ilmu, berarti ilmu tentang manusia. Logos artinya ilmu, berarti ilmu tentang masyarakat. Nah, di aspek etimologis sudah kelihatan bedanya. Satu, dan yang kedua dapat juga dijelaskan. Pengertian dan ruang lingkup antropologi. Apa yang dimaksud antropologi? Anthropos, manusia. Logos, ilmu. Antropologi, ilmu atau studi atau kajian yang mempelajari tentang manusia yang senantiasa mengalami perubahan dan kemajuan. Menurut Haviland, antropologi adalah suatu studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Adapun menurut Ralph L. Bitt dan Herian Hoyen 1954, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan semua hal yang dikerjakan manusia. Perhatian antropologi. Aspek-aspek yang menyangkut asal mula, perkembangan, sifat dan ciri-ciri manusia, serta kebudayaannya. Bekas-bekas kebudayaan manusia zaman purba yang dijadikan dasar untuk mempelajari manusia zaman sekarang ini.
ketertarikan mempelajari kelompok-kelompok kecil masyarakat, suku-suku, kebudayaan, kampung-kampung, serta kelompok minoritas. Sekarang antropologi telah lebih maju dengan mempelajari manusia dan berbagai segi atau sudut, dan terdapat banyak khususnya cabang antropologi tertentu. Antropologi memperhatikan 5 masalah makhluk manusia: sejarah terjadinya dan perkembangan manusia sebagai makhluk biologis, sejarah terjadinya ragam makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya, persebaran dan terjadinya aneka ragam bahasa yang diucapkan manusia di seluruh dunia, perkembangan, persebaran, dan terjadinya aneka ragam kebudayaan manusia di seluruh dunia, dasar-dasar dan aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat-masyarakat dan suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi. Sejarah antropologi mempunyai 2 penyebutan. Antropologi disebut ilmu yang baru atau muda karena perkembangan antropologi relatif baru, karena sebagai ilmu pengetahuan antropologi baru berkembang sekitar abad ke-20. Disebut ilmu tua karena sejarahnya, terutama bagi antropologi yang disebut dengan etnografi, telah dikerjakan orang dari berbagai bangsa di dunia sudah lebih dari 500 tahun yang lalu. Namun antropologi telah ada sejak lama, dengan menitik beratkan studinya pada kelompok-kelompok manusia dan tergolong dalam ilmu sosial, maka sesungguhnya antropologi telah ada sejak manusia itu ada. Awal mula antropologi, sejarah dan tokoh. Herodotus disebut sebagai bapak etnografi karena menulis tentang bangsa Mesir yang dianggap tulisan etnografi yang terkuno. Tulisan masih bersifat subjektif dan mengandung prasangka yang kurang baik terhadap bangsa lain. Selanjutnya dia berkata, bangsa di luar Yunani adalah bangsa barbar, yang berarti orang yang berbicara gagap dan dikatakan sebagai bangsa setengah liar. Herodotus mengatakan bahwa orang Mesir, orang Tibis dan Parsis dianggap belum beradab. Ibnu Battuta yang dilahirkan di Tengger pada tahun 1304 dan meninggal tahun 1377 berkebebasan Arab melakukan pengembangan di daerah Asia Tengah. Ia menulis tentang bangsa konstitusi yang diduduki bangsa Turki, sehingga bangsa-bangsa Eropa tidak bisa berpegang lagi dengan dunia timur melalui jalan tradisional, yaitu melalui Sumer dan Teluk Parsis. Kemudian orang-orang Eropa mencari jalan baru, baik melalui kutub utara atau melalui Afrika Selatan untuk sampai di Asia Tengah. Marco Polo, bukunya tentang kerajaan dan keajaiban di dunia timur, menguraikan pengalamannya selama 20 tahun mengambers di Asia. Ia juga pernah tinggal cukup lama di Istana Kubilaikan dan menentukan keanehan, misalnya dipergunakan uang yang dibuat kertas dan diberi cap sebagai alat tukar. Kertas-kertas tersebut mempunyai bermacam-macam nilai. Menurutnya di negeri tersebut telah lebih maju bila dibandingkan dengan Eropa saat itu, karena di istana lelah ada pengiriman surat yang lebih teratur dan ada jalan besar, tempat memperistirahatkan, dan ada tempat untuk menukar uang dan kuda. Marco Polo juga pernah singgah di Indonesia, di pelabuhan Partnet di Aceh. Ia menceritakan kota Aceh saat itu dikunjungi pedagang dari India dan penduduknya memeluk agama Islam, sedangkan penduduk di pedalaman banyak mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam saat itu. Sekembalinya dari mengembara, ia dan keluarganya tiba di Gones. Nasib malang baginya karena ia dimasukkan penjara ketika Giona perang melawan Venesia. Di penjara itu, ia menceritakan pengalamannya dan menulisnya yang diterbitkan tahun 1447. Isinya sangat menakjubkan dan menunjukkan kepada keajaiban objek di luar timur. Pada masa pertengahan, pada zaman ini, tulisan etnografis yang bersifat subjektif dan penilaian terhadap sesuatu dipengaruhi oleh pikiran kepercayaan pada masa itu. Jiwa abad pertengahan adalah kitab Injil atau Lectio Divina, kepada siapa seluruh pengetahuan mengabdi. Gereja abad pertengahan. Gereja sangat berpengaruh untuk mengatur masyarakat dengan ajaran dogma-doganya, dengan mengemukakan bahwa aturan-aturan sosial tidak dapat salah. Fase perkembangan antropologi.
Fase pertama sebelum 1800. Pada awal tahun 1800-an, negara-negara Eropa Barat melakukan kolonialisasi atas negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika. Menurut pandangan orang Eropa, bangsa-bangsa yang dijajah masih primitif, buas, dan sering dikatakan bangsa-bangsa yang masih asli yang belum mengalami perubahan dan kemajuan. Afrika, Asia, dan Amerika mulai didatangi oleh orang-orang Eropa Barat sejak akhir abad ke-15 dan pemulaan abad ke-16 diperkirakan 4 abad lamanya. Berbagai daerah di muka bumi telah terpengaruh oleh negara Eropa Barat. 3 pandangan orang Eropa Barat terhadap bangsa-bangsa di Afrika, Australia, dan orang India di Amerika, yaitu 1. Bahwa bangsa yang tercantum di atas termasuk manusia atau bangsa yang bukan manusia. 2. Bangsa yang masih murni, belum dipengaruhi kejahatan dan keburukan bangsa-bangsa Eropa Barat waktu itu. 3. Mulai tertarik atas adat istiadat dan mengumpulkan benda-benda sehingga membuat musim tentang kebudayaan. Mulai abad 19 mulai mengumpulkan bahan etnografi. Fase kedua, pertengahan abad ke-19. Fase ini terjadi sekitar pertengahan abad 19. Banyak ditemukan tulisan mengenai aneka warna kebudayaan dan tingkat evolusinya. Deskripsi mengenai suku bangsa di luar Eropa merupakan kebudayaan yang masih tradisional dan merupakan atas kebudayaan kuno. Fase ketiga, pertengahan abad ke-20. Pada awal abad ke-20, ilmu antropologi dipergunakan oleh bangsa Eropa untuk mempelajari adat istiadat dan kebiasaan bangsa yang terjajah. Dalam fase ini, antropologi menjadi satu ilmu yang praktis untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan. Fase keempat, sesudah 1930. Sesudah tahun 1980-an, ilmu antropologi mengalami perkembangan luar biasa dipengaruhi oleh metode ilmiah dalam melakukan penelitian. Antropologi mengembangkan metode ilmiah terutama di jumlah universitas di Eropa, Amerika, dan seluruh dunia. Dalam fase ini, ilmu antropologi mengalami perkembangan yang paling luas, baik perhatian maupun metode ilmiahnya. Apakah yang dikerjakan para antropologi? Mempelajari manusia sebagai organisme biologis, melacak perkembangan manusia menurut evolusinya, meletakkan perhatian pada kebudayaan manusia atau cara hidupnya dalam masyarakat. Bagaimana ahli antropologi mengerjakannya? Berusaha merumuskan dan menguji hipotesis atau mencoba menjelaskan fenomena yang diamati untuk menyusun hipotesis seobjektif mungkin dan sebebas mungkin dari prasangka atau bias kebudayaan. Itulah yang dapat saya jelaskan dalam 2 materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.